Salat qasar ketika safar itu adalah sedekah, yang mana Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Kita masih membahas tentang salat qasar. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hukum salat qasar para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan ada yang mengatakan wajib bagi musafir. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan hadis-hadis atau hujjah serta argumen para ulama yang memandang atau berpendapat bahwa salat qasar bagi musafir adalah sunnah muakkadah. Kali ini kita akan membahas dalil-dalil dan argumen ulama yang pertama, hadis Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khaufi rak'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat pada lisan nabi kalian di hadar saat mukim sebanyak 4 rakaat dan ketika safar 2 rakaat. Ini secara jelas disebutkan bahwa salat di saat safar itu adalah 2 rakaat. Wa ajabal jumhur, dan jumhur ulama membantah argumen ini dengan mengatakan bi annal haditha la yuhmalu ala zahirihi. Hadis tersebut tidak bisa dibawa secara zahirnya.
wa annal murada anna salatas safari rak'atani fi halatil iktisari alaihima lil musafir, amma idza arada litmam fala haraja jam'an bainal adillah. Bahwasanya salat safar 2 rakaat dalam hadis tersebut pada keadaan seorang musafir yang ingin mengqashar salatnya. Adapun yang ingin menyempurnakan maka tidak mengapa. Ini mengkompromikan di antara dalil-dalil yang ada. Dalil berikutnya bi hadithi Umar bin Al-Khattab qala salatus safari rak'atan wa salatul fitri rak'atan wa salatul jumu'ati rak'atan tamamun min ghairi qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar ibn al-Khattab, ia mengatakan salat di saat safar itu 2 rakaat. Salat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat sempurna tanpa berkurang pada lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini pun jelas disebutkan bahwa salat safar itu 2 rakaat. Namun juga dibantah oleh jumhur yang menganggap bahwa salat safar, salat qashar bagi musafir itu adalah sunnah muakkadah, bi annal murada bit tamami annaha tamatun fi fadliha wa ajruha ghairu naqisatil fadilati wal ajri, wa innama wajaba hadha ta'wil li anna dhahirul hadithi yaqtadi an takuna salatul rak'ataini fis safari ghairu maksurah, wa hadha mukhalifun li nassil Qur'anil Karim fi tasmiyatiha bil qasr. Bahwasanya yang dimaksud dari sempurna pada hadis tadi, salat safar 2 rakaat, salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Jumat 2 rakaat sempurna tanpa kurang, yang dimaksud adalah sempurna dalam keutamaannya dan pahalanya. Sempurna dalam keutamaan dan pahalanya. Ketika kita salat Jumat 2 rakaat berbeda dengan sholat zuhur, itu pahalanya sempurna. Sempurna 4 rakaat. Begitu juga sholat qashar. Meskipun kita sholatnya 2 rakaat, tapi pahalanya sama, sempurna seperti 4 rakaat di saat kita mukim. Itu yang dimaksud tamam dalam hadis Umar tadi. Bukan menyebutkan keharusan mengerjakan 2 rakaat. Berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Salat qashar ketika safar itu adalah sedekah yang mana Allah bersedekah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Hadis yang ini kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini juga merupakan dalil bagi ulama yang menganggap bahwa salat qashar ketika safar itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Dan kita sudah bahas juga bagaimana kedua ulama, kedua poros yang bertentangan ini berargumen dengan satu hadis ini. Jadi hadisnya satu, namun cara pandangnya yang berbeda. Salat qashar itu adalah sedekah, merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Ulama yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah muakkadah, bahwa ia merupakan sedekah. Namanya sedekah itu hukumnya sunnah,
namanya pemberian itu bisa diterima, bisa ditolak. Tidak ada keharusan kita menerima sedekah. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah. Apakah kita mau ambil atau tidak? Tentunya yang lebih utama adalah mengambil. Dan itu juga dibantah oleh para ulama yang mewajibkan bahwa sholat qashar itu adalah wajib dengan hadis ini, karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menerima sedekah tersebut. Nabi tidak mencukupkan mengatakan ia merupakan sedekah dari Allah, titik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, yang mana perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah wajib untuk kita kerjakan. Kemudian berikutnya yang kelima, hadis ulama yang mewajibkan salat qashar bagi musafir. Hadis Abdullah ibnu Umar, ia mengatakan, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat safar. Aku menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat safar. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan aku bersahabat dengan Abu Bakar. Beliau juga tidak menambah lebih 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan aku bersahabat dengan Umar, ayah beliau, dan tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Thumma sahibtu Uthman falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Kemudian aku bersahabat dengan Uthman dan tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kalian. Dari hadis ini pun sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah-khalifahnya senantiasa mengqashar salat mereka di saat safar, tidak pernah itmam. Wa amma ma taqaddama min itmami Uthmana as-salata bimina falladhi yadhharu annahu ma kana yutimmu illa bimina khassah. Adapun hadis yang telah lalu yang disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan bahwa salat qashar itu adalah sunnah muakkadah, athar dari Uthman bin Affan yang menyempurnakan salat tatkala di Mina. Maka yang tampak dari athar tersebut bahwasanya Uthman menyempurnakan salat khusus di Mina. Li hadits Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, ia mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain wa Abu Bakrin ba'dahu wa Umaru ba'da Abi Bakrin wa Uthmanu sadran min khilafati thumma inna Uthmana shalla ba'du arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina 2 rakaat dan Abu Bakar setelahnya begitu pula.
Begitu juga Umar setelahnya. Adapun Utsman setelah Umar, setelah kekhilafahan Umar, Utsman melakukan salat 4 rakaat. Dan yang mengatakan ini, yang mengkhabarkan ini sama. Perawinya adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan kita ketahui bahwa ini pun telah dibantah oleh para ulama yang mewajibkan salat qashar, bahwasanya Utsman bin Affan salat sempurna ketika di Mina. Inna Utsmana atamma bi Mina li'annahu tazawwaja bi Makkah. Sesungguhnya Utsman menyempurnakan salat di Mina karena Utsman telah menikah di Makkah. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ta'ahhala fi baladin falyusalli salatal muqim. Barang siapa yang menikah di sebuah negeri, maka dia hendaklah salatnya orang yang muqim. Hadis ini munqati, dan hadis munqati hukumnya adalah dhaif. Namun yang mengamalkan seperti ini adalah Utsman ibnu Affan dan juga perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bagi seseorang yang tinggal yang menikah di sebuah negeri, maka dia menjadi penduduk negeri tersebut, maka hendaknya dia salat mukim. Jadi bila pian tolak ke Palangka, aslinya salatnya qashar. Tapi sebelum salat pian nikah, maka pian menjadi mukim di sana. Karena setelah akad pasti mukim. Meskipun hanya 1 malam. Iya. Kita lanjutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi dibantah oleh jumhur. Kita sudah sampaikan bahwa jumhur ulama itu menganggap sunnah muakkadah. Adapun yang menganggap wajib adalah dalam madhab Hanafi. Jumhur mengatakan bi anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mudawamatuhu la tadullu 'ala al-wujub. Bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara terus-menerus tidak selamanya menunjukkan pada kewajiban. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat haris, sangat bersemangat dalam mengerjakan amalan-amalan meskipun amalan tersebut sunnah, seperti sholat witir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga sholat sunnah sebelum fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya baik di saat mukim maupun ketika safar. Namun para ulama sepakat bahwa seluruh sholat selain sholat 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Kemudian dalil yang terakhir, dalil para ulama yang mewajibkan salat qashar bagi musafir, bi anna rak'atainil akhirataini yajuzu tarkuhuma ila ghairi badal. Falam yajuz ziyadatuhuma ala rak'atainil mafrudatain kama law zadahuma ala salatis subh. Ini dalil qiyas yang paling lemah yang disebutkan oleh para ulama yang menyebutkan wajibnya salat qashar bagi musafir. Adapun dalil-dalil sebelumnya sangat kuat. Mereka mengkiaskan dengan salat
subuh yang 2 rakaat. Sebagaimana sholat subuh itu tidak harus ditambah, maka begitu juga sholat qasar. Namun pendalilan ini adalah lemah. Jadi seandainya mereka mencukupkan dengan dalil-dalil sebelumnya, itu sudahlah cukup tanpa dalil terakhir ini. Ar-rajih fil mas'alah, yang kuat dalam permasalahan ini, kata Syekh Abu Malik, ba'da hadzal ardi li adillatil fariqain wa munaqashatuhuma fala yaslamu min adillatil jumhur illa fi'li Utsmana wa Aisyata muta'awwilaini fi muqabili dhawahiri ahadithi Aisyah wa Umar wa Ibni Abbas wa mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalifataihi alal qasri fis safar. Setelah memaparkan dalil-dalil kedua kelompok dan mendiskusikannya, memperdebatkannya, maka dalil-dalil jumhur itu tidak bisa dijadikan sandaran kecuali perbuatan Utsman dan Aisyah yang ditakwil, itu pun berlawanan dengan zahir hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Umar, Ibnu Abbas, dan juga apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terus-menerus. Demikian juga yang dilakukan oleh 2 khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, yang senantiasa mengqasar salat di saat safar. Falladhi yadhhar annal qawla bil wujubi qawiyyun muttajih. Dan yang tampak bahwasanya pendapat yang mengatakan wajib itu kuat. Wa yustasna min dzalika man shalla khalfal muqimi walau dhahaba ahadun ilal qawli bi annahu sunnatun muakkadah la yanbaghi tarkuhu wa annal itmama makruh lam yab'ud kadzalik wa huma manqulani an Syekhul Islam wallahu a'lam. Dan dikecualikan dari hukum wajib tersebut adalah seorang musafir yang sholat di belakang orang yang muqim. Maka tentunya dia harus mengikuti imamnya meskipun dia sholat masbuk. Jadi kewajiban tersebut diharuskan bagi musafir yang sholat dengan sesama musafir, atau sholat sendiri, atau menjadi imam, sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Meskipun yang makmum di antara mereka adalah orang-orang muqim. Apabila musafir mengimami orang muqim, maka musafir tetap disyariatkan untuk sholat qasar, dan setelah salam maka yang mukim menambah 2 rakaat setelah salamnya imam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat haji wada ketika di Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang safar, maka hendaklah bagi penduduk Makkah menyempurnakan sholat mereka. Dan bagi yang berpendapat bahwa sholat qasar bagi musafir itu adalah sunnah muakkadah, maka tidak pantas, tidak layak dia meninggalkannya, karena menyempurnakan itu adalah makruh, karena dia memegang pendapat bahwa sholat qasar bagi musafir itu adalah sunnah muakkadah, maka hukum meninggalkannya, meninggalkan qasar artinya itmam, maka makruh baginya, dan hukum ini tidaklah jauh, dan ini dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan qasar ini di saat kita safar. Berikutnya, haddus safari al-masafatul lati yuqsaru fiha, batasan safar,
kapan kita boleh mengqasar. Ikhtalafa ahlul ilmi fi tahdidil masafati allati yajuzu fiha qasrus salati ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat dalam batasan jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar salat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, masafatul qasri arba'ah thamaniyah wa arba'ina milan bima yusawi khamsah wa thamanina kilometer. Pendapat yang pertama adalah jarak 48 mil yang setara dengan 85 kilometer. Wa bihi qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wal Hasanul Basri wa Zuhri. Dan ini merupakan pendapat Abdullah ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Basri dan juga Az-Zuhri. Wa huwa madhabu Malik wal Laits wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thur. Dan ini juga merupakan madhab Imam Malik, Al-Laits, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Thawr. Wa hujjatuhum ma yali. Hujjah mereka hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, Maruwiya an Ibni Abbasin marfu'a, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas secara marfu', ya ahla Makkah la taksuru fi aqalla min arba'ati burud min Makkata ila Usfan. Wahai ahli Makkah, janganlah kalian mengqasar kurang dari arba'ah burud, dari Mekah ke Usfan. 4 burud. Burud itu jamak barid, yang artinya adalah pos. Zaman dahulu yang menciptakan pos pertama kali itu adalah kekhilafahan Islam. Dahulu yang bisa mengirim berita itu hanya para raja dengan mengutus utusan. Tapi zaman kekhalifahan mulai orang-orang biasa pun bisa mengirim surat. Maka dibikin pos-pos yang dinamakan barid. Maka sampai sekarang pun nama ini masih digunakan. Maktabul Barid itu kantor pos. Dulu surat-surat agar cepat sampai menggunakan kuda. Dari satu barid ke barid berikutnya itu adalah jarak di mana kuda sudah maksimal tenaganya. Jadi dari sini misalnya ke Martapura pakai kuda dipacu sampai Martapura ketemu pos, maka kuda yang dari Banjarmasin istirahat di Martapura, dilanjut kuda yang lain lanjut ke Binuang, bukan kuda yang dari Banjarmasin. Ini agar apa? Surat cepat sampai. Nanti sampai di Binuang berhenti lagi, ganti kuda yang lain ke Rantau, ke Tapin. Jadi terus estafet dan cepat sampainya ke Kandangan atau Tanjung. Kalau menggunakan satu kuda pasti akan tepar sampai Binuang, nggak bisa melanjut perjalanan. Jadi setiap barid itu ada kuda khusus, kemudian dilanjut dengan kuda yang lainnya. Dan 4 burd ini sama dengan 85 kilometer. Namun hadis yang pertama ini adalah hadis yang mungkar dan tidak sahih. Yang kedua, ma thabata anna ibna Umar wa ibna Abbas radhiyallahu anhuma kana yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burd wa hiya 16 farsakha.
hadis athar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya mengqashar salat dan berbuka, tidak puasa di siang hari bulan Ramadan pada jarak 4 burd, pada jarak 4 pos, dan jaraknya adalah 16 farsah yang setara dengan 85 km. Kemudian yang ketiga, anna masafata arba'ata burdin tajma'u masyaqqatas safar minal hilli wasyiddah fajazal qasru fiha kama safatis thalath walam yajuz fiha dunaha. Bahwasanya jarak 4 burd itu terkumpul padanya kesulitan di saat safar. Orang akan mengalami masyaqqah, akan mengalami kesulitan, berat perjalanan ketika sudah menempuh 4 burd atau 85 kilometer. Jadi ini dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa qashar atau safar dianggap safar apabila jaraknya tidak kurang dari 85 km, kurang lebih. Ada yang menghitungnya menjadi 84, ada yang menjadi 83. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya bukan hukum qashar saja yang berlaku, namun juga diperbolehkannya berbuka di siang hari bulan Ramadan. Tentunya apabila berbuka dia wajib mengqadha, mengganti setelah Ramadan. Atsani, yang kedua, masafatul qasri masiratu thalathati ayyamin bilayaliha yamshi bimasyil ibil. Jarak qashar adalah 3 hari 3 malam dengan perjalanan unta. Wa bihi qala Ibnu Mas'udin wa Suwaid bin Ghaflah wa Sya'bi wa Nakh'i wa Thawri wa huwa madhabu Abi Hanifah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghaflah, Asy-Sya'bi, An-Nakh'i, Ats-Tsauri, dan ini juga merupakan pendapat madhab Abu Hanifah. Wa hujjatuhum ma yali, dan hujah mereka berikut ini. Yang pertama, hadits Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abdullah ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu thalathata ayyamin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan safar selama 3 hari kecuali bersamanya adalah mahram, kecuali dia pergi bersama mahram. Yang kedua, haditsu Ali ibni Abi Thalib fil mashi 'alal khuffain, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Hadis Ali bin Abi Thalib yang berbicara tentang mengusap khuf, mengusap sepatu. Ini sudah kita bahas dalam kitab Thaharah. Nabi SAW menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim, diperbolehkan untuk mengusap sepatu ketika berwudu. Batasannya bagi orang yang mukim adalah 1 hari 1 malam, adapun musafir 3 hari 3 malam. Ketika
dia memakai sepatu tersebut pertama kali dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tatkala batal hendak sholat, maka tidak wajib untuk melepas sepatunya. Boleh tidak melepas sepatunya, cukup diusap saja. Kalau orang mukim, maka batasan waktunya yang diperbolehkan adalah 1 hari 1 malam. Adapun bagi musafir diperbolehkan 3 hari 3 malam. Qalu, mereka mengatakan, fata'alluqu hukmil musafiri fil haditsaini biman safara 3 ayyam fala yata'allaqul qasra bi aqalla min dalika. Kaitan hukum musafir dalam 2 hadis tersebut adalah bagi orang yang safar 3 hari, maka tidak ada keterkaitannya dengan qasar yang kurang dari itu. Jadi hadis tersebut sedang tidak berbicara tentang qasar atau batasan qasar, tapi batasan diperbolehkannya mengusap khuf, mengusap sepatu bagi musafir. Karena disebutkan juga hak bagi orang yang mukim. Jadi pendalilan dengan dalil ini membawanya dibawa pada hukum jarak qasar itu adalah lemah. Hadisnya sahih, namun apabila dijadikan dalil untuk batasan safar itu lemah ya. Hadisnya sahih tapi cara berdalilnya itu yang lemah. Cara berdalilnya yang tidak tepat. Dan banyak terjadi seperti ini, orang berdalil dengan hadis yang sahih tapi cara berdalilnya yang keliru. Bahkan orang berdalil dengan ayat Al-Qur'an tapi cara berdalilnya yang keliru, dan ini banyak sekali. Makanya tidak ada kelompok sesat yang menisbatkan kepada Islam kecuali mereka punya dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Yang salah bukan ayat-ayat Al-Qur'annya, bukan hadis-hadisnya, tapi yang salah adalah pemahamannya. Seperti dalil sebagian kelompok sufi yang ekstrim yang menggugurkan sholat, tidak berkewajiban sholat bagi orang yang sudah mencapai derajat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Jadi kalau sudah yakin enggak usah sholat. Ini bukan ayatnya yang keliru, tapi otaknya yang keliru ya. Al-yakin di dalam ayat ini adalah al-maut, karena setiap orang yang mati pasti datang keyakinannya. Jadi tidak ada yang beriman, tidak ada yang tidak beriman ketika mati. Semuanya beriman. Apapun agamanya di dunia ini, kalau sudah mati ya iman. Maka apa yang mereka katakan ketika mati? Qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima tarakt. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh, bisa beramal amalan-amalan yang tidak aku kerjakan sewaktu hidup di dunia. Karena apa? Dia sudah melihat dengan mata kepala, yakin ya. Yakin ketika mati. Jadi siapapun yang mati pasti yakin. Maka ayat di sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu, sampai datang maut, sampai datang kematian kepadamu. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka semuanya mengerjakan salat, mereka semuanya beribadah kepada Allah hingga kematian menjemput mereka. Oleh karenanya di sini ada pelajaran penting bahwa mengikuti pemahaman salaf
mengikuti manhaj salaf itu adalah sebuah kewajiban. Karena betapa banyak orang tersesat bukan karena tidak memiliki dalil, karena salah dalam memahami dalil. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh terhadap sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah setelahku. Kemudian di dalam hadis iftiraqul ummah, wa sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa golongan yang selamat tersebut ya Rasulullah? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Adalah orang-orang yang berada di atas metodeku dan metode para sahabatku. Yaitu orang-orang yang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah dan para sahabat. Bukan dipahami sendiri-sendiri. Bukan dengan pemahaman tokoh-tokoh mereka. Maka pentingnya ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun juga ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat. Karena kelompok-kelompok yang sesat itu terjadi, kebanyakan bukan tidak memegang Al-Quran dan Sunnah, bukan tidak adanya Al-Quran bersama mereka, bahkan di antara mereka ada yang hafidh Quran, di antara mereka ada yang hafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kesesatannya itu terjadi karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Baik, kita lanjutkan. Argumen yang ketiga, ulama yang menyebutkan jarak qasar itu adalah 3 hari 3 malam. Minal ma'qul anna thalathata aqallul katsiri wa aktsarul qalil. Bahwasanya 3 hari 3 malam itu adalah jarak paling sedikit dari yang banyak dan yang paling banyak dari yang sedikit. Kalau dilihat dari yang sedikit, dia yang terbanyak, 3 itu. Kalau dilihat dari yang banyak, dia yang paling sedikit. Maka tidak boleh mengqasar pada yang lebih kurang dari itu. Maka hendaknya dia melakukan pada yang paling sedikit dari yang banyak, yaitu 3 hari 3 malam. Itu batasannya. Jadi dalil-dalil yang atau argumen yang disebutkan oleh pendapat yang kedua ini nampaknya lemah. Yang ketiga, laisa lil qasri masafatun muhaddadah. Pendapat yang ketiga, qasar itu tidak ada jarak tertentu. Bal yaksuru fi kulli ma yutlaqu alaihi safar. Akan tetapi mengqasar pada setiap perjalanan yang dinamakan safar. Wa huwa madhabudz dzahiriyyati wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidzuhu Ibnul Qayyim. Dan ini adalah pendapat dzahiriyah dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Hujjah mereka adalah berikut ini. Yang pertama, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Surah An-Nisa ayat 101.
Fadhahirul ayah yadullu ala annal qasra yata'allaqu bi kulli darbin fil ardi duna tahdidi masafatin muayyanah. Maka zahir ayat ini secara zahir menunjukkan bahwasanya mengqasar itu berkaitan dengan setiap perjalanan di muka bumi tanpa ada batasan tertentu. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhiddal qasra bi haddin zamani au makani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum atau tidak memberikan batasan qasar dengan batasan waktu atau tempat. Bal allaqa syari'ul hukma bi musamma as-safar al-mutlaq. Akan tetapi syariat ini mengaitkan hukum dengan nama safar secara mutlak. Fala yajuzu an yufarraqa baina naw'in wa naw'in min ghairi dalalatin syar'iyyah. Maka tidak boleh membedakan antara satu macam dengan macam yang lainnya kecuali dengan dalil yang syar'i. Balil wajibu an yutlaqa ma atlaqahu syari'u wa yuqayyidu ma qayyaduhu. Akan tetapi wajib untuk memutlakkan apa yang dimutlakkan oleh syariat dan mengaitkan dengan apa yang dikaitkan oleh syariat. Sementara syariat tidak mengaitkan. Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya tidak mengaitkan qasar itu dengan batasan waktu maupun batasan jarak. Tidak ada jarak tertentu, tidak ada waktu tertentu. Adapun hadis-hadis yang disebutkan oleh kelompok yang pertama tadi itu menyebutkan jarak yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada jarak-jarak yang kurang dari itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak yang kurang dari yang disebutkan oleh kelompok pertama, yaitu 4 pos yang setara 85 km. Annahu thabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qasara fima dunal masafatil mahdudati anifa. Bahwasanya telah tetap sahih, telah datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat yang kurang jarak, yang jaraknya kurang dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, an Anasin qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyalin aw thalathata farasakh shalla rak'atain. Dari Anas ia mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dengan jarak 3 mil atau 3 farsakh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, artinya melakukan qasar. Padahal kita ketahui bahwa 4 burd itu sama dengan 16 farsakh. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru menempuh jarak 3 farsakh, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan qasar. Fahuwa yadullu sarahatan ala annal qasra yata'allaqu bi mutlaqis safar walau kana thalathatu amyalin aw thalathatu farasakh. Qala al-hafidh huwa asahhu haditsin warada fi bayani dzalika wa asrahuhu. Maka hadis ini menunjukkan secara jelas bahwasanya qasar itu berkaitan dengan safar secara mutlak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menempuh jarak 3 farsakh. Dan ini adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang jarak tersebut. Waqad ajabal jumhuru anhu bi annahu mahmulun 'alal masafati allati yabtadi'ul qasra minha la ghayatas safar. Argumen hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqasar 3 farsakh, jarak 3 farsakh, itu dibantah oleh jumhur. Ya, jumhur itu yang berpendapat pada pendapat yang pertama tadi.
4 burd. Itu jumhur ulama, banyak sahabat berpendapat seperti itu. Juga mayoritas ulama madhab, madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad itu berpendapat 85 kilometer. Para ulama yang menyebutkan tidak ada batasan dan menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qasar jarak 3 farsakh, maka dibantah bahwasanya itu dipahami dengan memulainya qasar, bukan tujuan qasar. Jadi bagaimana? Hadis yang menyebutkan 3 farsakh tadi adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak safar yang lebih dari 85 kilometer, ketika sudah mencapai 3 farsakh, sudah meninggalkan bangunan-bangunan tempat tinggal Nabi, setelah meninggalkan perkampungan Madinah, sudah tidak tampak lagi bangunan di Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai qasar. Jadi bukan tujuannya 3 farsakh tadi, tapi lebih dari itu. Tapi kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya? Jadi kalau kita mau safar ke Tanjung, itu sudah jarak safar berdasarkan seluruh pendapat para ulama. Ya, siapapun akan menganggap itu adalah safar. Ya, sudah lebih dari 85 kilometer. Kita dari Banjarmasin sampai di landasan Ulin. Kita sudah meninggalkan perkampungan Banjarmasin ini. Jadi sudah tidak tampak lagi bangunan-bangunan di Banjarmasin. Kita sudah melewati rawa, ya, sudah melewati gambut. Itu sudah tidak ada bangunan-bangunan lagi. Maka di saat itulah permulaan diperbolehkannya qasar. Ya. Dan itu sepakat para ulama, permulaan qasar itu adalah ketika meninggalkan bunyan, ketika meninggalkan bangunan-bangunan. Ketika kita hendak ke Jakarta, kita ke bandara, sudah meninggalkan perkampungan ini, maka sudah boleh mengqasar di bandara. Itu maksudnya. Jadi bukan karena tujuannya bandara, bukan tujuannya landasan Ulin, tapi karena hendak safar ke Kaltim, hendak safar ke Jakarta sampai landasan Ulin. Jadi karena dia sedang melakukan perjalanan panjang. Begitu sampai jarak 3 farsakh dan sudah meninggalkan bangunan-bangunan tempat tinggalnya, maka dia diperbolehkan mengqasar. Ya, waktu sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan, kita tunda sampai pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.